Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran sosiologi. Hari ini kita akan melanjutkan penelitian sosial bagian ketiga. Silakan disimak dengan baik ya videonya. Langsung aja kita lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 31. Salah satu manfaat praktis dituliskannya suatu laporan penelitian bagi masyarakat luas adalah, di sini intinya bagi masyarakat ya, yang A sebagai alternatif solusi pemecahan masalah, yang B menambah pengetahuan bagi para pelajar, yang C menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan penelitian, D sebagai bahan tambahan informasi bagi masyarakat, yang E untuk referensi penelitian selanjutnya. Yang ditanya adalah bagi masyarakat. Jadi bagi masyarakat, jawabannya adalah yang D sebagai bahan tambahan informasi bagi masyarakat. Lanjut ke soal nomor 32, setelah menentukan topik penelitian yang menarik, peneliti akan merumuskan masalah. Selanjutnya, peneliti dapat melakukan pengumpulan data. Untuk mendapatkan data penelitian yang baik, sebelum terjun ke lapangan, langkah yang harus dilakukan peneliti adalah yang A. Membuat hipotesis penelitian, B. Mencari subjek, C. Menentukan jenis data yang akan dicari, D. Menyusun instrumen penelitian, yang E. Memasukkan data dalam bentuk tabel. Di sini kamu sebelum nanya harus menyiapkan alat yang akan kamu gunakan dalam pertanyaan seperti kuesioner, angket, wawancara, atau apapun. Jadi soal nomor 23 jawabannya adalah yang D. Menyusun instrumen penelitian. Lanjut ke soal nomor 33, dalam suatu penelitian, sambil mengamati dan mewawancara untuk mendapatkan data, peneliti bergabung dalam kelompok yang dijadikan data. Teknik pengambilan data tersebut disebut apa? Di sini dia kan mengamati dan mewawancara, berarti dia adalah wawancara. Pilihannya antara A atau D. Kalau wawancara terstruktur, dia hanya menanyakan sesuai dengan apa yang sudah ada di instrumen penelitian. Karena di sini dia tiba-tiba tergabung dalam kelompok data, maka dia termasuk dalam wawancara tidak terstruktur. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 34, seorang peneliti ketika akan membuat rancangan penelitian harus menentukan topik penelitian. Selain itu, ia juga harus memperhatikan kriteria topik yang berkaitan dengan waktu, tenaga, dan biaya, serta kerjasama dengan pihak lain dengan tujuan apa. Tujuannya apa sih? Intinya supaya penelitiannya jadi berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Yang A, data dapat lebih mudah diolah dan dianalisis, ini adalah salah. Ilmu dapat diterapkan juga salah. Peneliti lebih dapat menguasai teknik penelitian juga salah. Masalah peneliti sesuai dengan tujuan yang diharapkan, ini juga salah. Jadi jawabannya adalah yang E, dapat memperlancar jalannya penelitian. Jadi jawabannya yang E ya. Lanjut ke soal nomor 35, seorang siswa peneliti intensitas kegiatan literasi, siswa berjudul pengaruh kebiasaan literasi sehari-hari terhadap pola hidup siswa. Rumusan masalah yang tepat untuk judul tersebut adalah, apakah pengaruh kebiasaan literasi siswa terhadap pola sehari-hari? Yang B, mengapa siswa lebih suka membaca? C, mengapa banyak siswa tidak menyukai literasi? D, apa tujuan siswa melakukan kegiatan literasi? E, apakah siswa menjadi suka literasi karena dibiasakan sejak kecil? Dari 5 opsi ini, A, B, C, D, E, opsi yang paling tepat adalah yang A. Apakah pengaruh kebiasaan literasi siswa terhadap pola kehidupan sehari-hari? Selanjutnya, perhatikan soal nomor 36. Perhatikan data berikut. Yang ditanya adalah, berdasarkan bentuknya, data kuantitatif ditunjukkan nomor berapa? Kuanti adalah angka ya. Terdapat 20% siswa, ini kuanti. Berdasarkan data tinggi badan, terdapat 10 siswa yang masuk kategori stunting, ini juga ada angkanya. 3, data penjualan buku pelajaran mengalami kenaikan 10%, ini juga kuantitatif. 4, deskripsi adalah salah. 5, pendapatan masyarakat terhadap sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru, ini adalah kualitatif. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3, yaitu option A. Lanjut ke soal nomor 37, seorang peneliti akan meneliti tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap sistem penerimaan siswa baru berbasis online dengan sistem zonasi. Data penelitian adalah sebagai berikut. Pasangan data penelitian dengan jenis data yang tepat ditunjukkan oleh tabel nomor berapa. Jadi kita lihat 1A, 1 dengan A, hasil wawancara dengan orang tua adalah data primer, ini adalah betul. Data jumlah siswa yang diterima di sekolah X adalah data sekunder, ini adalah betul. Foto dan video adalah data kualitatif, di sini juga betul. Data zonasi adalah data kuantitatif. Jadi untuk soal nomor 37, jawabannya adalah yang A. 1A, 2B, 3C, dan 4D. Selanjutnya soal nomor 38, berikut beberapa ciri dalam teknik pengumpulan data. Kelebihan metode wawancara adalah peneliti menciptakan gejala sesuai dengan rancangan penelitian. 2. Masyarakat tidak akan terganggu dengan aktivitas peneliti saat pengumpulan data. 3. Cocok dilakukan terhadap informan yang berpendidikan rendah. Ini adalah betul. Yang keempat, mendapatkan informasi secara mendetail langsung dari informan. Jadi jawabannya adalah 3 dan 4, yaitu option E. Selanjutnya soal nomor 39, setelah mendapatkan data dari hasil kuesioner yang diisi responden,
Ardi kemudian mengecek kelengkapan pengisian daftar pertanyaan dan melihat konsistensi jawaban dari responden. Kuesioner yang tidak terisi secara lengkap kemudian ia pisahkan. Tahap pengolahan data tersebut adalah, lagi-lagi ini adalah tahap editing, yaitu mengecek kelengkapan data. Lalu kita bahas soal nomor 40, metode belajar yang digunakan siswa SMA. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang A, nilai yang paling banyak diperoleh dalam ulangan sosiologi berada pada rentang 81 sampai 90, sementara paling banyak dari 71 sampai 80. Yang B, siswa yang mendapatkan nilai dalam rentang 71 sampai 80 berjumlah 30 orang. Di sini 17 sampai tambah 5 adalah 22, jadi salah. Yang C, sebagian besar siswa belum mencapai ketuntasan dalam ulangan sosiologi. Yang belum tuntas hanya 18 orang, sementara yang tuntas adalah 22 orang. Jadi ini juga salah. Lalu, yang D, jumlah siswa yang mencapai ketuntasan dalam ulangan sosiologi adalah 22 orang. Ini betul. Lalu yang E, hanya 5 siswa yang berhasil mencapai ketuntasan dalam ulangan sosiologi. Ini adalah salah, karena dari rentang 71 sampai 80 ada 17 orang. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 41. Dalam laporan penelitian terdapat daftar pustaka di bagian akhir. Daftar pustaka wajib disertakan dalam sebuah laporan penelitian yang bertujuan untuk yang A, menambah tebalnya jumlah halaman. Ini adalah salah. Memuat daftar buku yang telah dibaca peneliti. Ini juga salah. Yang C, merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam penelitian. Ini adalah salah. D, sebagai daftar rujukan referensi yang digunakan. Ini adalah jawaban yang paling betul. Jadi untuk soal nomor 41, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 42. Penelitian sosial memberikan manfaat luas, baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Salah satu manfaat laporan hasil penelitian bagi pemerintah adalah yang A, sebagai patokan dalam penentuan kebijakan pemerintah. B, menambah wawasan pengetahuan bagi pemerintah. Ini adalah salah. C, menumbuhkan kesadaran masyarakat. Salah. D, sebagai tambahan informasi juga salah. E, untuk acuan referensi juga salah. Jadi jawabannya adalah yang A, sebagai patokan dalam penentuan kebijakan pemerintah. Kita lanjut ke soal nomor 43. Sekelompok mahasiswa melakukan penelitian terhadap pola hidup suku Samin di Kabupaten Blora. Untuk memperoleh data konkret, mereka tidak hanya mengandalkan informasi dari penelitian sebelumnya, mereka juga terjun ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat suku Samin. Jenis penelitian tersebut menggunakan metode apa? Mereka melakukan pengamatan, berarti dia jawabannya adalah yang B, observasi partisipatif. Lanjut ke soal nomor 44. Dalam pendekatan kuantitatif, peneliti akan menggambarkan fenomena secara numerik yang dilengkapi dengan tabel dan analisis statistik. Keunggulan penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah yang A, hipotesis dan pertanyaan penelitian yang spesifik. Ini salah. B, sampel yang dibutuhkan dalam skala besar. Ini salah. C, besar sampel dan validitas statistik secara akurat akan merefleksikan populasi. Ini betul. Yang D, penggambaran sampel secara naratif dapat lebih mendalam. Ini salah. Yang E, fenomena dapat digambarkan secara naratif. Ini adalah salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Besar sampel dan validitas statistik secara akurat akan merefleksikan populasi. Soal terakhir pada video ini. Soal nomor 45. Sebelum melakukan analisis data statistik, peneliti harus menyusunnya secara rapi dan sistematis dalam tabel agar dapat mudah dianalisis. Hal tersebut dalam tahap melalui proses apa? Di sini adalah pada tahap coding atau pengodean. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekian untuk video kali ini. Kita lanjutkan di penelitian bagian keempat. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.